Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita di ibadah pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya bagi Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak dipuja. Soraklah haleluya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Allah kita yang maha besar, yang bersorak Tuhan di hadapan Engkau. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
jemaat saja katakan soraklah haleluya bagi Tuhan kita. Bersorak bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan dipuja. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kau bersorak dan bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan segenap hatimu, katakan kepada Tuhan, soraklah haleluya. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah berdoa di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Biar nama Tuhan semakin hari semakin dimuliakan. Kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami tidak dapat memisahkan diri kami dari Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kami bersama dengan Engkau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab Engkau adalah pemujaan kami Tuhan. Tenangkan hati kami di hadapan-Mu. Dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung
satu-satunya mutiara kami yang berharga adalah Engkau Tuhan. Keindahan memudarkan dunia ini Tuhan. Di mata kami Engkau termulia Tuhan. Katakan sekali lagi, Aku Tuhan. Benar Tuhan, itulah kerinduan kami. Biar kami boleh menjaga mutiara kami yang berharga, yaitu Engkau Tuhan. Biar kami hidup berkenan dan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Angkat tangan Bapak Saudara, katakan dengan segenap hatimu dan imanmu kepadanya, Tuhan. Bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan jadikan kami anak-anak-Mu, bahkan Kau bangga atas hidup kami. Kamu hidup kudus, suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bernoda dan tidak bercela. Mari Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami serahkan segala ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam satu nama Tuhan kami yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab Dia adalah segala-galanya bagi hidup kita. Besar, kecil, Dia telah mengorbankan dirinya untuk selamatkan hidup kita. Seperti air madu dari batu karang. Amin. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya.
Kita akan dengar sabda firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus boleh mengalir dalam hidup kita. Pegang tangan kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam segala jalan kebenaran-Mu, agar kami tidak tersesat mengikuti jalan-jalan ini Tuhan. Kalah simfoni indah kami Tuhan. Kalah nafas kami Tuhan. Kalah darah kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa Kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama-Mu Tuhan yang berikan kemenangan. Nama-Mu Tuhan yang dapat menyembuhkan. Nama-Mu Tuhan yang berkuasa memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap luka, membangkitkan sukacita, membuat damai sejahtera. Hanya nama-Mu Tuhan, nama yang mulia. Segala yang bertempat tinggal di dalam kediaman-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, Bapa yang kekal dan mulia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang atas nama-Mu, Bapa. Dengan lembut katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Bapa yang kekal dan mulia. Hadirat tempat ini ya Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari jemaat bangkit berdikatakan kepadanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal kemuliaan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Dengan segala kekuatanmu menggali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal kemuliaan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Tenangkan hati kami, teduhkan hati kami Tuhan, ketika kami akan mendengar sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari Bapak Ibu, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pimpinan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun atas setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti dan kami menerima setiap berkat firman Tuhan dengan rendah hati. Kami boleh mempunyai respon yang baik, respon yang berkenan kepadamu ya Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dan Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Engkau kawal setiap berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang dapat mengambilnya dari tengah-tengah kami. Dan setiap firman yang telah kembali tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Pasti Bapak Ibu bilang baik, puji Tuhan. Ada yang bilang luar biasa. Wow, dahsyat imannya. Puji Tuhan, kita sampai hari ini di pertengahan tahun. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah bulan Juni ya. Sudah pertengahan tahun. Nanti gak lama sudah masuk mulai ke bulan-bulan berikutnya. Tahu-tahu udah mau Natal lagi begitu ya. Kalau kita ada sampai hari ini, sedangkan pandemi belum juga selesai, bahkan ada yang model baru lah segala macam. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ingat, jangan takut dengan virus. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar daripada segala virus apapun. Taruh rasa khawatirmu, mungkin takutmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema pengikut atau hanya ikut-ikutan. Apa nih? Ya, pengikut atau hanya ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu ada medsos yang namanya Instagram. Sebagian dari Bapak Ibu, anak muda apalagi tuh pasti punya yang namanya Instagram. Termasuk saya juga punya begitu ya. Dulu saya waktu baru punya Instagram saya nggak ngerti gitu.
Kemudian ada yang lihat, oh coba lihat followernya berapa. Oh lumayan. Saya nggak ngerti tuh Bapak Ibu ya. Ternyata ada follower, ada following. Jadi kalau orang follower, kalau saya followernya banyak gitu ya, misalnya 1.000 lebih, wah berarti nih mungkin itu fans saya banyak gitu. Tapi kalau following, saya mengikuti Instagram orang lain, entah itu mungkin Instagram artis, atau entah itu mungkin saya mengikuti Instagram tentang kue, atau Instagram tentang belanja, begitu ya. Tapi mereka belum tentu mengikuti saya. Belum tentu mereka jadi followernya saya gitu ya. Nah biasanya anak-anak muda itu kan lihat, wih followernya banyak begitu ya. Katanya sih follower saya banyak, setelah saya iya follower saya 1.000 lebih ya, mohon maaf. Terus yang following saya following gak nyampe 1.000 begitu ya. Nah kalau follower berarti saya ada orang yang mengikuti saya. Jadi bisa melihat saya punya postingan saya, Instagram saya begitu ya. Kemudian kalau saya mengikuti Instagram orang lain, saya bisa lihat apa yang dia posting. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pengikut itu artinya peserta atau penganut. Pengikut asal katanya ikut, yang artinya satu, menurutkan sesuatu yang berjalan di depan yang telah ada. Mengiringi dan menyertai. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini konteksnya kita pengikut atau hanya ikut-ikutan, di sini saya akan bicara tentang sebagai pengikut Kristus tentunya. Bukan pengikut saya, bukan pengikut gembala, bukan pengikut majelis, tim gembala, pelayan Tuhan. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus. Ya, pengikut yaitu peserta atau penganut. Asal kata dari pengikut adalah ikut. Ikut itu artinya satu, menurutkan sesuatu yang berjalan di depan yang telah ada, mengiringi, menyertai. Nah, kita ikut siapa? Ya kan? Itu yang penting. Kita jadi followernya siapa? Ya, kita lihat Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dikatakan begini. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, Allahnya huruf kecil ya karena bukan Tuhan. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi yang kita ikuti itu siapa? Tuhan. Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan sebagai pengikutnya Tuhan. Kemudian yang kedua, Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Jadi arti kata pengikut yang pertama itu menurutkan sesuatu yang berjalan di depan, yang telah ada, mengiringi dan menyertai. Nah satu ini dibagi dua sub lagi ya. Yang pertama Mika 4 ayat 5. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Namanya kita ikut jadi pengikut Tuhan, kita tentu berjalannya bersama dengan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita ikutin dari Kristus ini? Firman-Nya. Yang kita ikuti firman-Nya, menyertai kita, mengiringi perjalanan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita berjalan bersama Dia dan mengikuti firman-Nya. Ini baru pengikut ya. Nanti ada lagi yang lebih tinggi itu murid. Ya. Tapi saya tidak bicara murid dulu hari ini. Tentang pengikut dan ikut-ikutan dulu. Ya. Nah, kemudian setelah arti kata ikut tadi yang pertama, menurutkan sesuatu yang berjalan di depan, yang telah ada, menyertai dan mengiringi. Pengertian kata ikut yang kedua adalah
melakukan sesuatu sebagaimana yang dikerjakan orang lain. Nah, karena di sini kita yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus melakukan sesuatu sebagaimana yang Tuhan lakukan. Namanya pengiring Kristus, ya apa yang Kristus lakukan itu yang kita ikuti. Betul tidak? Ya. Nah, kenapa? Makanya di dunia medsos itu berpengaruh sekali. Misalnya ada anak muda yang jadi idola, terus dia punya followers banyak banget gitu ya. Makanya akan kepake waktu mereka mengendorse barang-barang gitu ya. Saya ikutin salah satu selegram yang cukup terkenal di antara anak muda itu, dan kesaksian dari yang misalnya barangnya ini di-endorse sama selegram ini ya, itu naik berlipat-lipat sampai kewalahan. Ngaruh nggak? Ngaruh. Karena dia nunjukin dia pakai ini gitu ya. Mungkin bener apa enggaknya seterusnya kan kita nggak tahu gitu ya. Namanya di endorse gitu. Tapi itu berpengaruh sekali sama followersnya dia. Jadi diikutin dan pada beli. Begitu ya. Nah, arti kata ikut yang kedua adalah seperti tadi yang saya katakan, melakukan sesuatu sebagaimana yang dikerjakan orang itu yang kita ikutin. Gitu ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Ya kita nih sebagai pengikut Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat Yohanes 4, pasalnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau Tuhan bagiannya adalah melakukan kehendak Bapa sebagai Bapa yang mengutus Tuhan, dan Tuhan harus menyelesaikan pekerjaannya. Kita pun sama. Gitu ya. Kita mengikuti Kristus, apa yang harus kita lakukan? Harus sama dengan yang kita ikuti. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mengutus kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Tuhan mau kerjain sendiri tanpa kita, bisa nggak? Bisa banget. Tapi justru Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tuhan mau kita berkolaborasi dengan Dia. Gitu ya. Sebagai pengikut Tuhan, kita bukan pengikut yang santai, gak ada kerjaannya gitu, asal ngikut-ngikut aja gitu ya. Itu bukan pengikut namanya. Tapi kalau pengikut yang sejati sebagai peserta, penganut, maka ada yang dikerjakan. Apa yang kita ikutin pekerjaannya, itu yang kita lakukan sama. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, kira-kira apakah bisa dikatakan benar dia pengikut Kristus? Yang dilakukan jauh dari apa yang dia katakan, yang dia akui sebagai pengikut Kristus. Diragukan kan? Orang bilang, kayaknya pengikut Kristus gak begitu deh. Yang lain gak seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau kita menyatakan sebagai pengikut Kristus, maka kita lakukan apa yang Tuhan juga lakukan. Mungkin kita bilangin, ya kan saya bukan Tuhan. Beratlah kalau melakukan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kalau hatimu mengikut karena cinta, kau cinta Dia, maka yang susah akan menjadi mudah. Yang berat akan jadi ringan. Sebagaimana orang kalau jatuh cinta, dia ikutin misalnya karena cinta, dia ikutin suaminya atau menikah dengan istrinya, mungkin yang jauh dari ekspektasi dia. Tetapi karena dipenuhi oleh cinta, dia rela bersedia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena ada cinta. Waktu kita ada cinta, kita mengikut Dia dengan cinta, maka kita akan melakukannya dengan sukacita, dengan rela.
Saya nggak bilang bukan berarti nggak ada berat sama sekali ya. Nggak ada susah sama sekali ya. Nggak. Malah ikut Kristus, jadi pengikut Kristus itu harus rela menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesusahan yang harus kita pikul, tetap ada sukacita. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Seberapa jauh Bapak Ibu hari ini sudah menjadi pengikut Kristus? Bahkan ada yang udah puluhan tahun gitu ya. Apakah sudah menjadi pengikut Kristus? Melakukan kehendaknya. Seperti Tuhan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita hari ini masih santai-santai. Aduh apalagi udah gak ada kegiatan ke gereja. Bebas deh. Gak ada yang nanya kenapa gak ke gereja gitu ya. Lihat ibadah pun ya sesempatnya begitu ya. Masih layak kita dibilang pengikut Kristus? Gak usah hal yang gede dulu. Kita suruh berkorban yang gede-gede macem-macem gitu ya. Kau taat saatnya ibadah, kau duduk ibadah. Dengan hikmat, dengan taat, dengan sopan. Kau menghargai kehadiran Tuhan. Sekalipun tidak di dalam gedung gereja. Itu belajar dari hal kecil loh Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, arti dari kata mengikut. Memperhatikan, mendengarkan, melihat, membaca baik-baik. Ada kata baik-baik loh. Jadi ikut itu artinya yang ketiga, memperhatikan, mendengarkan, melihat, membaca baik-baik. Kenapa tidak dibilang hanya mendengar? Tetapi mendengarkan. Karena waktu ada kata mendengarkan, maka itu butuh perhatian. Kalau cuma mendengar, ya saya dengar sih di situ ada itu tuh, cuma dengar. Tapi waktu kita mendengarkan, maka kita akan menaruh semua konsentrasi kita, perhatian kita tertuju. Makanya mendengarkan, tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan, mengambil satu sikap penuh perhatian, memperhatikan dengan baik. Ya. Mazmur 107 ayat 24 mengatakan, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Mereka melihat, kalau kita jadi pengikut Kristus, kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan luar biasa. Kalau hari ini kau masih bilang begini, kayaknya kalau di aku Tuhan tuh gak bekerja ya. Kok kayaknya kalau saya lihat untuk orang itu kok kayak Tuhan nyata gitu ya kerjanya. Kok kayak Tuhan tuh kelihatan kuasanya gitu ya. Kok di saya enggak ya? Koreksi. Jangan salahin siapa-siapa. Apalagi salahin Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Kalau ada sesuatu yang gak beres, yang jelek terjadi pada kita, bukan Tuhan yang salah. Tetapi ada faktor kitanya mungkin yang tidak tahu diri. Kitanya yang salah. Karena kita nih gampang banget nyalahin orang. Gitu ya. Orang bilang, seneng anak-anak karena anak-anak itu polos. Nggak ada bohong. Siapa bilang? Nah manusia tuh naturnya dosa. Anak kecil kalau udah kepepet bisa bohong. Nggak kepepet aja dia bisa rencanain lo untuk bohong. Gitu ya. Itu udah naturnya. Begitu. Jadi perhatikan. Lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan biar pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu juga terjadi dalam hidup kita. Jangan cukup puas kalau kau sudah datang ibadah, dikasih renungan, dibaca, udah. Terus kita gak lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita. Saya percaya setiap kita punya panggilan masing-masing. Setiap kita pasti Tuhan punya rencana sendiri. Gak sama. Apakah hari ini kau sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Masuk dalam rencananya yang ajaib? Bahkan kau menghidupi setiap firman yang kau dengar? Kalau tidak, gak heran. Dari tahun ke tahun, hidupnya begitu aja.
Gak ada perubahan. Ketemu tetap mukanya panjang. Gak sukacita. Bukan berarti ukuran kita itu materi. Tetapi akan terlihat. Begitu ya. Jangan salahin siapa-siapa. Apalagi salahin Tuhan. Salah besar itu. Koreksi. Ya. Kemudian Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini yang ngomong firman loh, bukan saya loh. Ya, buka Alkitabmu Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu asalnya dari mana? Dari Tuhan bukan? Kalau asalmu dari Tuhan, kau pengikut Kristus yang sejati, kesukaanmu ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman itu menjadi bagian kita, menjadi makanan kita. Tetapi kalau, baca Alkitab tuh ya Bu Debi ya, udah saya beli sampai yang warna-warna, hurufnya gede, kenapa ya tetap aja begitu buka Alkitab, udah kayaknya udah langsung alergi gitu ya. Karena kau tidak melakukannya dengan cinta. Jadi hanya kewajiban. Belum baca nih, kalau belum baca ada yang kurang gitu ya. Kayak ada rasa bersalah begitu ya. Itu bukan cinta. Tapi pada waktu kau baca dengan cinta, bisa tiba-tiba kita baca ya satu pasal. Bisa tiba-tiba tuh ada ayat yang nyentuh gitu. Rema gitu buat kita. Tuh kita bisa berhenti sebentar. Ya maksudnya ini ya Tuhan ya apa ya. Wow dahsyat ya, Tuhan akan singkapkan. Waktu kau melakukannya dengan cinta, maka itu akan berbeda. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Bukan mendengarkan pendapat orang. Bukan mendengarkan gibahan. Ingat ya, kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bukan hidup berdasarkan apa kata orang. Kalau kau hidup berdasarkan apa kata orang, maka fokusmu akan ke belakang terus, yang lalu-lalu, teringat tergiang yang terus tuh orang ngomong, kamu mah gak bakalan maju, hidupmu begini-begini aja. Itu yang kita inget, itu yang kita bawa, jadi pahit, jadi dendam. Makanya kehidupanmu gak pernah berubah. Tapi hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa firman Tuhan hari ini yang kau baca, yang kau hidupi, maka itu akan membuat hidupmu berubah. Orang bisa melihat sebagai pengikut Kristus kita punya perbedaan. Tidak sama dengan yang lain. Ya. Pengikut akan meniru kepada siapa yang dia ikuti. Pengikut akan meniru, mengikuti, dan akan menjadi sama seperti yang dia ikuti. Bingung gak? Bingung ya? Ayo konsentrasi. Saya ulang. Pengikut akan meniru, mengikuti siapa, dan akan menjadi sama dengan yang diikutinya. Sudah paham? Coba konsentrasi, dengar baik-baik. Jadi begini, kalau kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, maka siapa yang kita tiru? Ya Kristus. Sehingga lama-lama kita menjadi sama seperti Kristus. Makin mirip gitu loh. Seperti begini. Orang bilang suami istri tuh nanti lama-lama mukanya jadi mirip. Karena kan tinggal sama-sama, bergaul sama-sama begitu ya. Seumur hidupnya tuh setiap hari ya itu kan suami istri gitu ya. Sampai orang bilang, lama-lama jadi sama ya mukanya gitu ya. Mungkin tadi mukanya agak jauh gitu ya. Terus jadi deket gitu, jadi sama gitu.
Karena dia hidup sama-sama, dia bergaul sama-sama, dia ada bersama-sama gitu ya. Sehingga jadi mirip. Dengan siapa kau hidup hari ini? Siapa yang kau ikuti hari ini sampai hari ini? Sudah mirip belum dengan Kristus? Atau kita masih nyimpan dendam? Kita masih selalu ingat kesalahan orang. Itu terus ya, kalau orang anak muda sekarang tuh bilang gak bisa move on. Jadi yang diinget ya, itu ya tante itu dulu tuh sama mama. Jahatnya ya luar biasa. Itu yang kita tuh ceritakan ke anak cucu, bukan firman Tuhan. Yang kita ceritakan itu apa yang sakit hatinya kita, terus kita dengung-dengungkan terus gitu ya. Tapi sebagai pengikut Kristus, waktu kita berjalan bersama dengan dia, kita mendengarkan firman dari dia. Kemudian kita mengikuti firman-Nya. Kita melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga kita makin lama jadi makin serupa dan mirip dengan Tuhan. Kalau sudah lama ikut Tuhan, tapi gak mirip-mirip dengan Tuhan, boro-boro, jauh. Jadi tukang ngutangnya tetap tukang ngutang, tukang judi ya tukang judi, ngeriba jalan terus gitu ya. Boro-boro serupa, boro-boro sama. Gak ada tuh, yang ada makin jauh. Dipertanyakan, apa kita sudah jadi pengikut Kristus atau belum? Karena kalau yang namanya kita menjadi pengikut, kita harus mengikuti orang yang kita ikuti. Gitu ya. Nah, kalau tadi itu pengikut, tetapi ada juga yang ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya mengikut saja pikiran, perbuatan, dan sebagainya dari orang lain tanpa kesadaran dan keinsafan. Bersifat asal-asalan, tidak setia, dan mudah meninggalkan, tidak punya dasar yang kuat. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan begini, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Itu lagu sekolah minggu tapi buat saya dalam loh artinya. Aku mau ikut Tuhan, tapi bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan tahu, di sana gerejanya ada mujizat, yuk ke sana ikut. Ikut. Begitu di sana udah nggak ada mujizat lagi, nggak ada lagi, ya udah nggak ngikut lagi. Di sana gerejanya ada pembagian sembako, ikut. Di sana udah nggak bagi sembako lagi, nggak ikut lagi. Plus tidak ke gereja lagi. Hanya ikut-ikutan. Di sana Natalnya bagus loh gerejanya, mewah, kok dapat bingkisan bagus, ikut. Nggak ngerti. Asal-asalan. Bersifat asal-asalan. Saya nambahin, ikut-ikutan itu tidak setia. Gimana mau setia? Orang cuman ikut-ikut, mana yang banyak yang ikut ke sana ya saya ikut, mana yang enak itu yang saya ikut. Setia nggak kalau kayak gitu? Nggak. Karena begitu ada yang lebih enak, dia akan tinggalkan yang ini. Ikut-ikutan itu tidak setia, mudah meninggalkan. Kadang mudah meninggalkan tuh bukan alasan yang gede loh. Alasan kecil aja tuh gampang banget ditinggalkan. Tidak punya dasar yang kuat. Gimana mau punya dasar yang kuat? Kalau ikut jadi pengikut itu kan dia jadi peserta, penganut. Ini cuman ikut-ikutan aja. Gitu ya, hanya ikut-ikutan aja. Jadi buat happy-happynya aja, kalau susah-susahnya nggak mau. Kalau udah mesti menderita, ayo kita mesti penginjilan nih, masuk misalnya bagikan nasi bungkus ke tempat pemulung. Enggak, aduh itu nggak banget, itu bukan saya deh. Cuma ikut-ikutan, gitu ya. Kalau begitu yang susah suruh nginjil, aduh nggak takut nggak begitu. Itu hanya ikut-ikutan. Sampai hari ini
Bapak Ibu di mana? Jadi pengikut Kristus atau ikut-ikutan aja? Kalau ikut-ikutan tuh hura-hura aja. Nggak ada susahnya. Karena begitu susah dia pergi. Begitu mulai ada menderita dia kabur. Gitu ya. Tapi mengikut Tuhan, jadi pengikut Kristus, siap menderita. Siap ditolak. Siap dimusuhin. Siap berbeda. Dan itu akan membuat kita dijauhi. Karena sekali lagi hidup kita berdasarkan akan firman. Dan begitu kita ketemu dengan orang yang hidupnya tidak berdasarkan firman, maka kita akan berbeda dan ya kita akan dimusuhi. Itu resiko sebagai pengikut Kristus. Nah kalau yang buat ikut-ikutan, udahlah daripada hilang temen. Udahlah kita kan masih hidup di dunia, gak usah kaku-kaku banget lah. Kita ngikut dunia maksudnya. Karena kan cuma ikut-ikutan. Menderitanya gak mau, prosesnya gak mau. Mau bilang apa? Di mana posisi kau hari ini? Jadi pengikut atau hanya ikut-ikutan? Jangan sampai ikut Tuhan dari lahir, tapi kau dipikir-pikir, saya cuma ikut-ikutan loh. Hati-hati Bapak Ibu, ayo cepat berbalik. Tapi waktu kita jadi pengikut Kristus, waktu kita menyatakan diri sebagai peserta, mengikut Dia dengan segala konsekuensinya, kita mengikut dengan sukacita karena cinta, bukan terpaksa. Lagi itu tadi belum habis ya. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Kristus, cinta, cinta, cinta Yesus. Luar biasa ya, lagu sekolah minggu loh. Aku mengikut Kristus karena cinta, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah. Kalau yang terpaksa dan hadiah karena orang diajak gak enak itu cuma ikut-ikutan. Tapi pada waktu kau mengikut dengan sepenuh hati karena cinta, karena kamu tahu siapa yang kamu ikuti, orang sesuatu yang bisa diandalkan, maka kau akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Termasuk golongan yang manakah kita? Pengikut atau hanya ikut-ikutan saja? Mulai hari ini, begitu kau dengar firman, tetapkan tekad dan imanmu. Siapa dan apa yang kau ikuti? Jadi pengikut atau hanya sekedar ikut-ikutan? Pasti semua ada konsekuensinya. Kalau kita jadi pengikut, maka apa yang akan kita dapatkan? Tapi kalau kau hanya sekedar ikut-ikutan, ya tahu juga lah ya apa yang akan kita dapat. Pasti beda. Kalau antara pengikut dan ikut-ikutan dapatnya sama. Semua akan ikut-ikutan aja. Gak usah serius sama Tuhan. Tetapi pasti jauh berbeda. Ya. Apa yang menjadi keputusanmu hari ini? Mengiring Yesus? Tetap mengikut Yesus? Walau apapun yang terjadi. Aku tetap mau mengikut Yesus. Karena aku percaya, aku tahu Tuhan. Aku gak mau ingkar. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan kepada anak-anak murid saya, yang saya ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu saya. Allahku dahsyat, Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya tetap Tuhan Yesus. Yes. Bapak Ibu bisa? Selama-lamanya saya akan tetap menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya sekedar pengikut Kristus, tapi pengikut Kristus yang setia. Pengikut Kristus yang sejati, yang teruji oleh segala sesuatu. Jangan tinggalkan Tuhan waktu kau susah. Jangan tinggalkan Tuhan juga pada waktu kau senang. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena manusia. Ingat ya anak-anak muda, laki-laki banyak, perempuan-perempuan muda banyak.
Tetapi Yesus cuma satu. Tetapkan pilihanmu dan jadikan itu sebagai dasar. Yesus, tidak ada yang lain. Amin. Kita mau ikiring dia, kita mau ikut dia dengan setia. Dan kita tidak mengingkari apa yang menjadi keputusan kita dalam mengikut dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Mengikut Yesus keputusanku. Nyanyikan dengan sungguh. Nyanyikan dengan iman. Katakan. Mengikut Yesus keputusanku. Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita. Tuhan mau lihat respon kita. Apakah kita menyatakan aku mau ikut Tuhan atau kita menolak dia? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu, kita mengikut Yesus. Belum sampai pisau ada di leher kita. Dan dikatakan ikut Yesus atau kau hilang nyawa. Belum sampai seperti itu Bapak Ibu. Tuhan hanya minta respon kita. Pada waktu kita mengambil keputusan mengikut Yesus seumur hidup kita. Apa yang kita lakukan dengan keputusan kita? Apakah kita sudah berlaku sebagaimana seharusnya sebagai pengikut Kristus yang sejati? Sebagai pengikut Yesus yang setia? Seringkali di tengah perjalanan kita dengan Tuhan, mungkin kita lelah, mungkin kita capek, bahkan kita marah dan kecewa. Tetapi tetap jalan bersama dengan Dia. Jangan lepaskan, jangan tinggalkan Dia Bapak Ibu. Pegang Dia kuat-kuat. Dan minta Tuhan, pegang hatiku Tuhan. Supaya aku tetap setia. Supaya aku tetap mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena mengikut Yesus keputusanku dan aku tidak akan ingkari itu Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Katakan dengan sungguh. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar Tuhan. Sekali lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, buat kami tetap setia. Buat kami pegang Engkau Tuhan, buat dalam hidup kami kan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku
firman-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengikut Tuhan asal-asalan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengikut Tuhan berdasarkan perasaan kami. Kalau kami lagi senang kami setia. Kalau kami lagi susah kami semaunya kami sendiri. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kami mau belajar menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kami mau belajar melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan Bapa, sehingga kami menjadi sama dengan Engkau. Sehingga orang boleh diberkati lewat kehidupan kami. Orang boleh melihat Tuhan, bahwa Allah, Tuhan yang kami ikuti, Allah yang hidup dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Keputusan kami tidak pernah salah pada waktu kami menyatakan, saya mau menjadi pengikut Kristus. Biarlah Tuhan tolong kami. Kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dengan tuntas dan kuat. Engkau jamin kami sampai pada akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kelalaian kami, atas apapun yang kami buat yang Tuhan tidak berkenan selama kami mengiring Tuhan. Jikalau ada keraguan, kebimbangan, ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa dan selalu menolong kami, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Roh Kudus yang akan tolong setiap kami Tuhan. Bimbing kami, bicara terus dalam hati dan telinga kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih setia, untuk kami lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia baru. Karena kami tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Indonesia adalah jantung hatinya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Yesus, berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, wakilnya, semua para menteri. Tuhan, 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 Tuhan. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang berasal bukan daripada Tuhan. Kalau kami ada di Indonesia, Tuhan yang akan menjadi tudung atas Indonesia. Tuhan yang akan memberkati Indonesia. Tutup bungkus Indonesia dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Covid ini segera selesai Tuhan. Virus-virus yang dikatakan baru itu, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari negeri Indonesia. Dari setiap kota, setiap desa, tidak ada lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Gembala, tim Gembala, majelis, setiap aktivis pelayan-pelayan Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tangan pengasihan Tuhan menjaga dan memelihara dengan sempurna. Kalau Tuhan tempatkan mereka di tempat ini untuk melayani setiap kami, biar ada hikmat Tuhan, ada bijaksana Tuhan turun dan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan, sekolah, pekerjaan, usaha, dagang, apapun yang mereka kerjakan. Berkati setiap tangan-tangan mereka Tuhan. Biar semua tangan ini menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat. Apapun yang mereka buat Tuhan buat berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan jadi berkat. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang gagal. Tapi dalam nama Tuhan Yesus semuanya penuh dengan berkat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya cinta kasih dari Bapa di surga, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi jatah kami, bagian kami,
Kami terima utuh berkat kami. Kami terima utuh. Tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang rugi, tidak ada yang bangkrut. Tapi kami diberkati berlimpah-limpah. Dan kami juga jadi berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami sampai kepada destiny kami masing-masing. Dengan kasih anugerah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami terima setiap berkat Tuhan. Jadi dalam hidup kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku. Yes, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yes, kami terima Tuhan. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas wilayah kami. Dan tangan Tuhan menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.